Ada bid'ah pada bagian dunia, ada bid'ah pada bagian agama. Ini dipisah. Ini yang dunia ini disebut bid'ah mubahah. Enggak mau nih bahas bagi yang dolala sayyi'ah, enggak mau. Ini mah barang dunia nih. Kita yang pada teori agama aja. Nah, kalau pada teori agama dilihat apakah pada teknis apa pada prinsip. Itu yang dilihat. Ketika terjebak pada teknis, ini yang bakal jadi ribut. Pada agama, contoh orang tahlilan, dia ngeributnya udah tahlilan ya, ini bidah nih, bidah begitu. Ini karena dia pada teknis, tidak melihat prinsip. Apaan sih orang tahlilan? Orang kumpul, oh kumpul silaturahim, iya, baca Quran, baca solawat, baca zikir, baca doa. Oh doa ya, doa diajarin nama Nabi. Silaturahim diajarin, begitu. Baca Quran diajarin, zikir diajarin, doa diajarin. Ini sih semuanya nggak menyimpang, karena dia berbicara prinsipnya. Kalau berbicara teknisnya kumpul, ada ongol-ongol, ada cucur. Ini bid'ah, nih bid'ah. Ya, ini yang kayak begini nggak ketemu nih. Ngomentarinya judul, bukan prinsip, begitu. Maka kalau yang ngomentari prinsip enggak apa-apa, yang ngomentari judul nah bakal jadi enggak ketemu, maka jangan judul, yang penting isi. Maka bila ngeributin judul jadi masalah dalam kehidupan. Udah kita menyontoh tuh orang-orang tua di kampung kita, di Ulu Jami, ada orang wafat, oh dia bikin tahlilan. Mengapa bikin tahlilan? Baba begitu. Dalil jangan nanya gua, nanyanya baba, gua mau bocah sama dia. Begitu. Nih paham gak nih? Nih saya nih berupaya memudahkan pemahaman saya ini. Gitu, mensederhanakan biar gampang ngerti. Kalau kita langsung Quran, ya Allah, bukan kelas kita. Kelas kita Quran, orang kita mah borok, Arab gundul, Arab gondrong masih susah bacanya, bener nggak? Iya kita lah, gimana artinya, gimana maksudnya, itu urusan kiai. Udah kita mengikut kiai biar selamat, nggak apa-apa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Imam Izzuddin Ibn Abdissalam, seorang ulama besar di Mesir, ini sebagai yang ulama yang bergelar Sultanul Ulama, rajanya kiai sejagat di waktu itu. Kenapa? Karena beliau telah menyimpulkan satu kaidah rumusan dengan masalihul maslahat. Hukum itu secara jujur dibuat apa aja, kata beliau, pasti landasannya maslahat. Mau apa aja, baik maslahat dunia maupun pasti maslahat. Makanya kata beliau, bid'ah adalah sebutan. Ini bukan kata kami, kata beliau dalam kitabnya Qawaidul Ahkam li Masalihil Anam, di halaman ujung, tebal tuh kitab. Maka bid'ah adalah sebutan. Maka hal yang bid'ah ini bakal ditinjau dari segi hukum. Hukumnya apa? Bagaimana menyoroti kullu bid'atin dolalah? Inilah yang kemudian harus kita fahami. Kata Imam Suyuti, ulama yang wafat tahun 911 Hijriah, dalam kitabnya Ilmu Al-Quran, itu kalau kita udah menjadi perguruan tinggi, PT IKI gitu, PT IKI itu kata teman kita nih, ada jokian ini, itu dulu ribut antara orang Sunda sama orang Jawa, begitu. Orang Sunda kalah, kalau orang Sunda menang PT iya, benar nggak? Karena orang Jawa menang namanya PT IKI orang Jawa. Gitu, ilmu Al-Quran, jangan dicatat, jangan, ini mah ada aja, begitu. Jadi saudara,
Maka kata Imam Suyuti di dalam kitab Al-Itqan pada juz 2 halaman di terakhir menjelang khatam tuh kitab itu, yahtajul mufassiru ila kitabillah wa sunnati rasulillah ala arba'ata asy'ara fanan min funul ilmi. Orang yang mau terjun pada lautan Quran ataupun lautan hadis, dia harus punya modal 14 disiplin ilmu. Tanpa itu pasti dia bakal keliru di dalam memahami kalam Allah dan kalamnya Rasulullah. Salah satunya berbicara kullu. Apa arti kullu? Ini dulu. Al-Quran arti kullu ada dua. Ada kullu yang artinya seluruh, tiap-tiap. Ada kullu artinya sebagian. Sebagian. Itu Quran. Membagi dua. Maka ulama ahli logika, kul itu ada dua. Ada bahasa ilmu logika, ada kul majmu', ada kul jami'. Majmu' itu sebagian. Gitu. Jami' tiap-tiap atau seluruh. Dari mana ini? Kata Imam Akhdari di dalam kitabnya Sulamul Munawwarak, al-kullu hukmuna 'alal majmu'i ka kullu dzaka laisa dza wuqu'i wa haitsuma likulli fardin hukima fa innahu kulliyatun qad ulima. Sehingga Al-Qur'an membagi dua kullu. Ada kullu artinya seluruh. Contoh, kullu nafsin dha'iqatul maut. Seluruh yang bernyawa mati. Bukan manusia doang. Kambing mati, ayam mati. Ini berarti kullunya namanya kul jami. Kul artinya tiap-tiap atau bahasa lainnya seluruhnya. Kedua, ada kullu artinya sebagian. Kata Allah dalam Al-Quran, wa khalaqna minal ma'i kulla syai'in hai. Kata Allah, kulla syai'in hai. Wa khalaqna minal ma'i kulla syai'in hai. Apa itu terjemahannya? Kami cipta segala yang hidup dari air. Dari air. Kulla diartikan kami cipta tiap-tiap yang hidup dari air. Tiap-tiap nggak bisa, sebab iblis dari api. Berarti bukan tiap-tiap nih, sebagian. Sebagian kami cipta dari air mani. Contohnya kita. Tapi ada yang dicipta dari cahaya. Siapa tuh? Malaikat. Ada yang cipta dari api. Siapa tuh? Jin, iblis dari api. Ini kul di sini bukan seluruh, tiap-tiap. Mana lagi? Di surat Kahfi. Wa kana wara'ahum. Di juz 16-nya. Wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Kata Nabi Khidir, cerita nih antara Nabi Musa dialognya. Di depan itu ada raja yang merampas seluruh perahu. Enggak. Yang merampas sebagian perahu. Enggak seluruh. Walaupun kullu. Sebagian. Sebab yang dirampas mah pasti perahu bagus. Kalau perahu bolong-bolong yang rusak dirampas enggak? Kagak. Mau ngapain? Berarti kul di situ sebagian. Nah, termasuk kullu bid'atin. Kullu bid'atin ini kul apa? Maka semua ulama menyatakan kul di sini namanya kul majmu'. Kul majmu' sebagian. Sebagian bid'ah sesat. Berarti ada sebagian lagi yang kagak. Nah, begitu. Cara menyimpulkannya seperti itu.
Ini dari kalimat kullu. Jadi enggak semua kullu artinya tiap. Enggak setiap kullu artinya tiap-tiap. Enggak setiap kata beruang artinya hewan, enggak. Beruang itu bisa hewan yang di Ragunan, bisa juga yang habis jual kebon, itu juga beruang. Bisa juga yang habis bangun kos-kosan, itu juga beruang. Banyak Nah, kullu ini yang mana? Dikajilah oleh ulama. Maka kullu bid'atin dolalah. Ulama ada dua cara mengartikannya. Yang pertama, mengartikan kullu bid'atin dolalah, kul majmu' ini sebagian bid'ah itu sesat. Berarti sebagian lagi tidak sesat. Itu satu. Kedua, mengartikannya karena definisi yang dia buat nih, jalur mana, begitu. Yang kedua, ada titik-titiknya. Kullu bid'atin dolalah. Kalau mau tiap-tiap diartikan bisa, tapi bakal ditaruhin titik-titik. Tiap-tiap bid'ah yang titik-titik itu sesat. Ini orang yang bakal memberikan istilah ada hasanah, ada sayyi'ah. Begitu. Bid'ah yang mana? Bakal begitu tuh. Ada titik-titik. Inilah yang kemudian orang suka keliru. Jadi sehingga hukum itu bukan dari vocabulary, bukan dari kosakata, bukan dari etimologi, bukan dari bahasa, tapi dari terminologi. Baru kita bakal menetapkan hukum. Kesalahan orang, kenapa? Karena dia menetapkan hukum dari bahasa. Bahasa inilah yang kemudian selalu menjadikan perdebatan. Begitu. Karena cara merumuskannya dia keliru, mengambil sepotong. Ada hadis, kok bisa begitu ulama kuluni sebagian? Nabi juga yang ngomong. Kata Nabi, awal kalinya Nabi bilang, kata Nabi dalam hadisnya itu, Iyakum wa muhdatsatul umur. Awas kita Nabi. Nah, ada hadis di Muslim bunyinya begini, pidatonya Nabi. Fa inna khairal hadisi kitabullah. Tuh, awalnya nih ngomongin bid'ah. Inna khairal hadisi kitabullah wa khairal hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha. Ini awalnya nih, wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Ini hadis harus utuh. Apa aja kalau nggak utuh jadi polemik, kayak nasab, kutipannya nggak utuh jadi polemik. Begitu. Nih hadis juga bakal jadi polemik kalau kutipannya tidak utuh. Nabi bilang begini, kalimat yang paling baik adalah Quran. Omongan yang paling bagus Quran. Enggak ada lagi. Petunjuk yang paling benar adalah petunjuk Nabi. Biar gampang, segalanya yang paling tinggi Quran dan hadis. Dah gitu singkatnya dari omongan Nabi ini. Jadi khairal hadis kitabullah, omongan yang terbaik Quran. Wa khairal hadi, petunjuk yang terbaik hadyu Muhammadin, sunnah Nabi, sunnah atau hadis. Nabi bilang Quran sama hadis ini rumusan. Lanjutannya kata Nabi, wa syarrul umur muhdatsatuha. Yang paling buruk yang baru. Apa tuh yang baru? Yang menyalahi Quran, yang menyalahi
hadis. Itu disebut baru. Jadi perkara baru itu perkara, kalau pakai hadis ini nih, perkara yang menyalahi Quran, menyalahi hadis, namanya disebut baru. Nah, habis ngomong begini nih, yang baru itu namanya bid'ah. Baru mana? Baru yang menyalahi Quran, menyalahi hadis, itu namanya bid'ah. Bid'ah sesat. Bid'ah ini yang mana? Kalau pakai ini hadisnya, bid'ah itu yang tidak sesuai dengan Quran, tidak sesuai dengan hadis. Maka pendekatan di dalam paparan bid'ah ada dua pendekatan ulama. Ada pendekatan bahasa, ada pendekatan terminologi. Bila dia pendekatan terminologi, bid'ah itu sesuatu yang tidak ada dalil dari Quran dan hadis, namanya pendekatan terminologi. Bila pendekatan terminologi, maka bakal muncul ada bid'ah hasanah, bid'ah sayyi'ah atau dolalah. Bila pendekatan bahasa, bakal muncul hukum bid'ah ada 5. Ya, ini. Tapi rumusan seluruhnya sama, bahwa tidak seluruh barang baru itu sesat. Itu semuanya pada tataran rumusan, pada intinya. Maka ketika terjebak pada kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar, ini bakal salah di dalam konklusi. Karena konklusinya begini, kalau kul ketemu kul, konklusinya ba'du, kullu bid'atin dolalah wa kullu dolatin finnar. Maka konklusinya ba'dul bid'ah finnar. Sebagian bid'ah itu yang bakal masuk neraka, sebagiannya tidak. Begitu. Seperti gini, jangan sampai kita salah, namanya khotoul burhan. Salah membuat konklusi. Ini yang menjadi ribet. Kayak nasab nih. Rumusannya sudah, premisnya belum disusun. Itu pasti bakal salah. Kalau kita udah mendapatkan sebuah kesimpulan, baru menyusun premis, konklusi udah ada, premisnya belum ada, ini hancur. Karena konklusinya bagaimana pengen putus, maka dicarikan dalil-dalil siapa tokoh-tokoh yang mengata putus, maka itulah yang menjadi ribet. Di mana-mana harus menyusun dulu di dalam ilmu logika, premis minor, premis mayor, konklusi. Bila salah menyusun premis, pastikan konklusinya salah. Contoh, ini gambar kuda. Ini nih, umpamanya biar gampang, ini gambar kuda, bukan gelas, gambar kuda. Saya buatin premis. Ini kuda atau ini gambar kuda. Begitu. Ini gambar kuda. Kita kata ini kuda. Itu namanya dalam ilmu logika premis minor. Premis mayornya, setiap kuda meringkik. Meringkik itu artinya bersuara. Itu namanya premis mayor. Lalu kita simpulin, ini meringkik. Salah. Gambar. Nah, tuh, itu namanya disebut khotoul burhan, salah mengambil argumen. Ketika konklusi udah dibuat, konklusinya putus, maka premis-premis yang diambil yang pokoknya yang dalil gimana kayak kalau kagak putus mah ditolak. Maka bakal muncul kalimat, mau ulama timur ke, mau ulama barat ke, siapa ke yang bilang putus, salah. Yang benar ini, karena konklusinya sudah buat. Tidak premis dulu yang dibuat, padahal segalanya harus dibuat premis. Nah, itulah yang ada kalanya kenapa keributan di masyarakat berbicara bid'ah atau tidak bid'ah. Ini karena konklusi yang udah dia buat tanpa melihat premis. Maka premis itu apa? Kalau ada nasi kucing, konklusi mau cari hukum, premis susun dulu. Ini apa sih nasi kucing? Nasi, cuman dikit. Oh, boleh. Itu namanya bid'ah. Iya, bid'ah hasanah. Apa bid'ah hasanah? Bid'ah judulnya, hasanah isinya. Bid'ah judulnya, hasanah
isinya. Nasi kucing. Nasi kucing tuh judulnya nasi kucing bid'ah, isinya monas. Nah, begitu. Itulah yang kemudian titik temu daripada kullu bid'atin dolalah. Jadi ada orang pendekatannya bahasa, lalu kemudian menyimpulkannya pada terminologi. Ini namanya beda. Biar gampang, makannya di warung Padang, harganya pengen warteg. Nemu nggak tuh? Enggak, karena beda pendekatan, beda rumusan. Kalau mau rumusan dari terminologi bid'ah, nantinya bukan dari bahasa. Terminologi bid'ah adalah perkara yang tidak punya dalil dari Quran dan hadis. Itu terminologi. Pendekatan bahasa, perkara yang nggak ada zaman Nabi. Akan ketemu dua-duanya. Kalau pendekatannya dari bahasa, maka hukum bid'ah ada 5. Apa tuh? Wajib, haram, sunnah, makruh, mubah. Karena pendekatan dari bahasa. Kalau pendekatan terminologi, bid'ah ada 2. Ada bid'ah hasanah, ada bid'ah dolalah. Begitu. Dolalah tuh mana? Kalau dari pendekatan bahasa ketemunya yang haram sama yang makruh. Yang haram tuh namanya bid'ah dolalah. Sama. Mana bid'ah yang hasanah? Yang wajib, yang sunnah. Contoh mana? Bikin kampus. Zaman Nabi kagak. Zaman Nabi ada nggak UGM? Enggak. UI, UIN. Masa kita masuk neraka yang kuliah karena zaman Nabi nggak ada? Ini apa sih Kak UIN ini? Menuntut ilmu. Oh, menuntut ilmu. Wajib dong. Wajib bikin kampus. Begitu. Gitu. Kayak begitu. Ini namanya tatawur. Dulunya ngaji Nabi tuh kayak begini nih. Halakoh. Ngeriung. Dimodernkan pakai kursi. Dimodernkan. Ini modern. Pakai laptop. Tuh makin modern. Begitu. Yang kayak begitu. Ini namanya tatawur. Perkembangan zaman. Jadi enggak apa-apa. Begitu. Kiai punya mobil Alphard boleh orang Nabi aja kendaraannya termewah, kuswa tuh unta termahalnya unta. Kalau bahasa sekarangnya Mercy, Lamborghini gitu, Lamborghini. Itu tuh untanya Nabi. Karena apa? Alat transportasi kala itu mahal untanya Rasulullah tuh. Termahalnya unta. Kalau sekarang istilah zaman sekarang Lamborghini. Itu bagaimana? Enggak apa-apa. Orang Nabi aja punya alat transportasi. Boleh. Begitu. Boleh yang kayak begitu. Nah, inilah yang kemudian ada bid'ah pada bagian dunia, ada bid'ah pada bagian agama. Ini dipisah. Ini yang dunia ini disebut bid'ah mubahah. Enggak mau nih bahas bagi yang dolalah sayi'ah. Enggak mau. Ini mah barang dunia nih. Kita yang pada teori agama aja. Nah, kalau pada teori agama dilihat apakah pada teknis apa pada prinsip. Itu yang dilihat. Ketika terjebak pada teknis, ini yang bakal jadi ribut pada agama. Contoh, orang tahlilan. Dia ngeributnya, udah tahlilan ya. Ini bidah nih, bidah. Begitu. Ini karena dia pada teknis, tidak melihat prinsip. Apaan sih orang tahlilan? Orang kumpul, kumpul silaturahim, iya. Baca Quran, baca solawat, baca zikir, baca doa. Oh doa ya, doa diajarin nama Nabi. Silaturahim diajarin. Begitu. Baca Quran diajarin, zikir diajarin, doa diajarin. Ini sih semuanya nggak menyimpang. Karena dia berbicara prinsipnya. Kalau berbicara teknisnya kumpul, ada ongol-ongol, ada cucur. Ini bid'ah. Ya, ini yang kayak begini enggak ketemu nih. Ngomentarinya judul, bukan prinsip. Begitu. Maka kalau yang ngomentari prinsip enggak apa-apa, yang ngomentari judul bakal jadi enggak ketemu. Maka jangan judul, yang penting isi.
Maka bila ngeributin judul jadi masalah dalam kehidupan. Ada namanya qiyas. Qiyas itu ngukur, bandingkan, namanya qiyas namanya. Kita itu disuruh ngukur, membanding-bandingkan yang tidak tertulis. Ini contoh sholat jenazah, takbir pertama baca Fatihah. Nabi tuh Fatihah tuh ditujukan buat orang mati. Yang di depannya tuh yang dikurung batang tuh masih hidup atau udah mati? Udah mati. Belum dikubur, udah mati atau masih hidup? Masih hidup atau udah mati? Udah mati. Yang namanya mati mah bukan urusan dikubur atau belum. Urusannya ada nyawanya apa enggak. Itu yang dikurung batang tuh ada nyawanya enggak? Enggak, berarti udah mati. Tuh Nabi baca Quran Fatihah untuk orang mati. Kira-kira nyampe enggak tuh? Nyampe enggak? Lah nyampe. Kalau agak nyampe berarti Nabi ngajarin sia-sia. Bener enggak? Tuh Quran dibaca buat orang mati, kita ganti, enggak sholat baca Yasin. Yasin tuh Quran bukan? Quran. Fatihah, bila Fatihah aja nyampe apalagi Yasin. Begitu. Jadi orang tuh enggak puyang-puyang amat hidup tuh kayak begitu. Kalau ditanya Nabi pernah enggak baca Quran buat orang mati? Pernah enggak? Pernah apa sering? Saat apa? Iya, sahabat ada yang mati soal jenazah. Begitu. Gitu. Kayak begitu. Jadi enggak susah-susah amat. Nabi doa Allah maghfirlahu warhamhu. Bener enggak? Allah maghfirlahu warhamhu. Lah kan abis baca Yasin juga bakal Allah maghfirlahu warhamhu. Tapi sebelum Allah maghfirlahu warhamhu baca la ilaha illallah, baca sholawat. Itu makanya sebelum maghfirlahu baca sholawat yang keduanya. Bener enggak? Iya, nyampe enggak itu? Nyampe. Kalau kagak ngajarin sia-sia Nabi. Bener enggak? Lah begitu. Jadi yang kayak begitu enggak puyang-puyang amat. Gitu. Enggak kemudian Nabi kayak begini enggak? Ya kagak lah. Sekarang ada ongol-ongol, nasi uduk. Enggak ada jam dulu itu. Kalau yang nasi uduk tuh kan dikari nasi uduk ya kan? Gitu. Bener enggak? Begitu ya. Itu bukan itunya. Itu mau orang sodako makanan. Begitu. Nasi uduk ya enggak ada lah. Kurma adanya. Kurma lah, orang Ulu Jami dikasih kurma. Ya ditanya biar kata kurma habis 2 toples juga udah makan belum? Tuh belum. Ini orang Ulu Jami udah kasihnya nasi uduk. Bener nggak? Nah, begitu. Agama tuh nggak kaku-kaku amat. Begitu hidup itu biasa. Kita aja yang bikin susah-susah diri. Jadi ribet. Gua ogah ngikutin Nabi aja. Ya udah monggo haji jalan kaki. Bener nggak? Ya Allah, dari Ulu Jami jalan kaki copot. Begitu. Enggak kayak begitu-gitu amat hidup. Jadi Islam tuh enggak kaku, luas enak. Islam tuh kayak begitu. Orang sebelum sholat aja enggak ada Nabi ngomong gini, matikan HP-nya. Enggak ada. Nanti bid'ah lagi. Ya enggak apa-apa, bagus. Begitu. Ini namanya tatawur, perkembangan zaman. Tapi dasarnya ada. Begitu dasarnya ada. Jadi enak dasarnya ada. Itu pengambilannya Quran, hadis, ijma, qiyas. Maka orang dalam kacamata hukum Islam dibagi 2. Begitu. Islam tuh orang tuh dibagi 2. Pertama orang dewasa, 2 bocah. Biar gampang. Pertama orang, 2 bocah. Bahasa lainnya, pertama orang melek, 2 orang buta. Tuh. Bahasa lainnya,
pertama ulama, dua orang awam. Maka orang awam itu sama dengan orang buta, sama dengan bocah. Begitu tuh. Biar gampang nih. Kita nih masih bocah. Tuh kiai-kiai, Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Abu Hanifah, namanya orang dewasa. Kita orang awam, itu ulama. Biar gampang. Bocah nih kalau pengen selamat wis ngikut aja sama orang dewasa. Kalau pengen jangan bocah lagu-laguan kayak orang dewasa, rungkan. Nih contoh, kita masih bocah umur 7 tahun, biar gampang. Diajaklah sama baba kita ke Ragunan. Baba kita pas deket kandang macan lari. Maka bocah ini lari. Pertanyaannya, kenapa bocah ini lari? Kenapa bocah ini lari? Ngikut bapak. Kenapa bapak lari? Tahu dalil, macan itu galak, buas. Bapak, kita kagak tahu dalilnya, udah ngikut bapak aja biar selamat. Paham nggak? Tuh, bocah tuh begitu. Jangan bocah lagu-laguan. Gua orang ngerti, baba gua lari. Gua ora tahu alasannya. Gua mau diem bae, ya diterkam macan. Modar kita, bener nggak? Kenapa tuh modar? Gara-gara iya enggak ikut lari. Alasannya ora tahu dalil baba. Ya bukan kelasnya. Udah kita menyontoh tuh orang-orang tua di kampung kita di Ulu Jami. Ada orang wafat, oh dibikin tahlilan. Mengapa bikin tahlilan? Baba begitu. Dalil jangan nanya gua, nanyanya baba. Gua mau bocah sama dia. Begitu. Nih paham gak nih? Nih saya nih berupaya memudahkan pemahaman saya ini. Gitu, mensederhanakan biar gampang ngerti. Kalau kita langsung Quran, ya Allah, bukan kelas kita. Kelas kita Quran, orang kita mah borok, Arab gundul, Arab gondrong masih susah bacanya. Bener nggak? Iya kita. Lah gimana artinya, gimana maksudnya? Itu urusan kiai. Udah kita mengikut kiai biar selamat. Enggak apa-apa. Jangan, karena manusia ada dua. Ada orang dewasa, ada bocah. Makanan diatur. Singkong. Kira-kira singkong tuh makanan enak apa kagak tuh? Hah? Saya mau tanya nih, singkong tuh makanan enak nggak? Halal nggak? Halal. Enak nggak? Enak. Tapi nggak semua orang. Jangan sampai bayi dikasih singkong. Bagaimana kalau buat bayi itu singkong? Hah? Gimana? Bayi langsung aja kasih singkong di mulutnya. Gimana? Kelolodan. Bayi itu jangan dikasih Quran hadis, puyeng memahaminya, bakal jadi salah. Itu tugas kiai. Bayi mau dikasihnya bubur, singkong. Bayi dikasih bubur gitu, karena nelennya nah fikih ini biar gampang bubur. Fikih itu bubur, singkong mah Quran hadis urusan kiai. Maka ada mujtahid, ada muqallid. Kita nih taklid itu apa sih? Ngikut gitu. Mujtahid itu kiai.
Karena Qur'annya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kiai yang ente nggak tahu. Berarti ada kiai, ada bukan kiai. Yang bukan kiai ikut ama kiai. Kiai ini ikut Quran ama hadis. Maka kita pun juga sesungguhnya ngikut Quran, ngikut hadis melalui kiai. Oh begitu. Maka kita bermadhab, mau madhab Syafi'i ke, mau madhab Hanafi ke, Hambali ke, apalagi Maliki ke, semuanya sama, ikut Quran, ikut hadis secara tidak langsung. Kenapa tidak langsung? Wong kita mau bayi, mau langsung singkong, gimana? Kelolodan. Kita mau kelasnya apa? Bubur yang udah empuk, tinggal telen. Begitu. Dalil urusan bapak, gitu urusannya. Jadi jangan kita ditanya dalil repot begitu. Dalil urusan kiai, penyanyi disuruh ngulas hukum, acak-acakan penyanyi begitu, penyanyi bahas hukum, waduh udah repot urusannya kiai. Acak-acakan kalau kita rungkat ajaran. Ini diatur, kita mah urusannya masih bayi. Bayi mah udah ikut ulama. Begitu. Ulama. Makanya zaman dulu tertib. Mohon maaf nih, pemilu. Nih, ini siapa ini yang paling pinter nih, yang bisa ngebantu ini nih. Saya berharap banget, rindu. Mohon maaf. Mungkin pikirannya kuno, tapi inilah Islam. Bagaimana Islam tuh? Mohon maaf nih yang rada mirip ajaran Islam nih. Kita memilih orang pinter untuk jadi wakil kita. Tuh, begitu. Kita memilih orang pinter untuk jadi wakil kita. Namanya disebut DP. Itu biar gampang tuh. Kiasnya nih, kias. Kita memilih orang pinter untuk jadi wakil kita. Wakil kita tuh DPR. DPR ini karena orang pinter suruh milih yang paling pinternya untuk mimpin bangsa kita. Begitu. DPR itu disuruh milih apa? Yang paling pinternya untuk menjadi pemimpin bangsa kita. Jangan kita diserahin langsung milih pemimpin. Otak kita nggak sama antara kita yang bodoh sama beliau-beliau tuh. Ustadz kita yang pinter-pinter beda. Kita orang bodoh. Begitu. Itu standarnya beda. Orang bodoh, orang pintar standarnya jauh karena yang dipikirin dari pusar ke atas. Kita mau orang bodoh pusar ke bawah. Makan nggak kita kelasnya beda urusannya. Pengennya orang bodoh mau buru begitu. Nah, cara mandangnya beda begitu. Ada orang nih masuk gorong-gorong. Nih hebat nih, belum tentu tuh karena standarnya beda begitu, beda. Nah ini nih yang kita harus pikir nih. Kalau kita ngaji fikih tuh ada kelas-kelas pemilihan begitu kelasnya. Jangan diserahin nama kita, ujungnya bingung bernegaranya. Akhirnya ketika penguasa enggak rapi dipandang mimpin negara, enggak ada yang bisa berani mecat karena bukan dipilih lo. Begitu, suka-suka gua. Tapi lu menyalahi, gua kan wakil rakyat, tapi wakil rakyat lu kagak milih gua. Ya udah jalan masing-masing, udah acak-acakan bernegara. Nih saya rada gampangin nih hukum. Tuh begitu cara berpikir.
Begitu. Maka kalau saudara yang ngaji ini mengerti dalam ilmu hukum tata negara, dalam Islam namanya al-ahkam as-sultaniyah, hukum-hukum tata negara, itu dipelajari kayak begitu dalam Islam. Sayang kitab kita ini tidak nyampe ke situ, hukumnya pada bagian ibadah doang, karena orientasi pengarang kitab itu tergantung mau kemana larinya. Buat kita orang awam udah ibadah aja. Kalau kitab yang gede-gede bakal ada obligasi, saham, firma, CV, VT, bagaimana sebagai kita karyawan, apa aturannya, bagaimana pernikahan, bagaimana warisan, bagaimana perdata, bagaimana pidana Islam, bagaimana hukum tata negara. Ini fikih yang gede, kitab kita riat. Kalau kita ke situ-situ keburu mati, ibadahnya belum nyampe. Bener nggak? Maka yai kita ini ngasih yang kecil-kecil dulu. Tuh tujuan kita beriadul badi, yang udahlah kita yang paling pentingnya. Bukan yang lain nggak penting, paling penting prioritas. Saya tuliskan dulu prioritas dari mulai bersuci, sholat, zakat, puasa, haji. Ini prioritas nih. Di luar ini ilmu penting semuanya. Kagak ada yang nggak penting ilmu. Makanya siapa yang pertama kali memisah? Ada ilmu umum, ada ilmu agama. Ini siapa yang bikin gap nih, bikin tembok? Gara-gara ini jadi ribet. Akhirnya ada orang mengerti umumnya hebat, agamanya nol. Ada juga yang agamanya tinggi, umumnya nol, bisa dibodohin karena dipisah. Padahal Islam enggak memisah. Ada ilmu yang prioritas, ada non prioritas. Gitu. Prioritas itu mana maksudnya? Yang lebih urgen untuk keseharian, mana yang tidak untuk keseharian. Sebagian orang aja kita bisa diatur, bisa. Ini ilmu fikih itu. Jadi fikih itu luas, isinya apa aja ada. Tentang warisan ada, cuman sayang kitab kita nggak nyampe, warisan nggak ada. Kitab ini nih, tapi tentang kurban ada, akikah ada, tapi berbicara pernikahan nggak ada. Kitab kita nih fikihnya, karena kitab ini kecil tapi isinya 3 disiplin ilmu. Kalau mau sekarang dimodernkan, ini udah 3 fakultas, bukan 3 jurusan, 3 fakultas. Fakultas teologi, usuluddin, 2 fakultas hukum, ini fakultasnya, 3 fakultas psikologi. Fakultas ini tentang ilmu jiwa ada 3, kitabnya kecil, turunannya banyak, turunannya gitu. Kitab kita nih tapi modal, karena Islam tuh terbangun untuk menjadi mulia. Ada 3 susunan kemuliaan, ada 3 susun. Yang paling rendah susunan kelebihan keturunan, namanya fadilatun nasab. Namanya fadilatun nasab. Ini urutannya paling rendah, paling buncit. Kelebihan keturunan, artinya darahnya nggak merah tapi darahnya biru, ya biru gitu, biru. 2 kelebihan ilmu gitu. 2 kelebihan ini lebih tinggi nih, begitu 2 nih. Kalau tadi nomor 3, ini nomor 2, begitu. Nomor 1-nya kelebihan adab, kelebihan. Jadi nomor 1 fadilatul adab, nomor 2 fadilatul ilmi, nomor 3 fadilatun nasab. Kelebihan seseorang dari segi adab, kelebihan orang dari segi ilmu, kelebihan orang dari segi nasab. Nasab itu keturunan. 3 ini bisa ngumpul pada 1 orang. Itu hebat tuh. Darahnya biru juga,
ilmunya pinter, akhlaknya bisa juga misa. Begitu babanya mau kiai, kitanya kagak, bisa. Jadi antara adab sama ilmu tinggian mana? Hah? Kenapa? Hah? Nomor satu. Baik. Saya mau tanya nih supaya paham. Ada orang sopan banget sama orang hormat, enggak sholat. Enggak sholat, tapi sopan. Ada orang sholatnya rajin, tapi judes. Sholatnya, tapi judes. Laki diomelin mulu, umpamannya. Tapi bukan ibu-ibu ini, bukan. Ini contoh doang. Ini tinggian mana nih? Saya mau tanya. Yang satu apa? Sopan banget, tapi nggak sholat. Yang atunya lagi sholat rajin, tapi judes. Tinggian mana? Hah? Tuh enggak ada tingginya. Ini karena orang salah paham dalam agama. Nih pahami kalimat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, adab lebih tinggi dari ilmu. Benar nggak? Tulisan ilmu nomor berapa? 2. Adab 1. Ibarat tingkat, adab tingkat berapa? Adab. Kalau rumah di tingkat, adab tingkat berapa? Iya, tingkat atas. Tingkat paling tinggi 3. Ilmu 2. Adab dasar. Bener nggak? Jadi kita buang tuh nasab, buang biar gampang. Ilmu adalah pondasi. Paham nggak? Kita buang dulu nasab. Ilmu pondasi. Adab itu lanjutannya. Apa tuh lanjutannya? Ente jangan pisah. Ini ilmu, ini adab. Adab lebih tinggi dari ilmu. Salah. Bukan begitu cara memahaminya. Tuh memahaminya begitu tuh. Tuh memahaminya. Ilmu, adab. Bukan dipisah. Kayak tadi tuh saya pisah. Ini sopan, tapi kagak sholat. Ini sholatnya rajin, tapi judes. Tinggian mana? Kagak ada yang tinggi. Kagak ada yang tinggi. Dia punya kelebihan pada ibadah, tapi enggak punya kelebihan pada akhlak. Dia punya kelebihan pada akhlak, tapi tidak ibadah. Ini 0. Ini yang lebih. Masih tinggian orang tukang ibadah yang judes daripada yang sopan tapi enggak. Dari mana tuh tahu? Nih urutannya. Ini ilmu, ini Jadi adab itu di atas ilmu. Tahu nggak di atas? Tuh di atas tuh. Di atas apa di samping? Hah? Di atas tuh begini. Berarti kalau ada orang beradab, berarti udah punya begitu. Udah punya ilmu. Lah, kata kita masih mendingan dia. Biar kagak sholat, sopan. Lah, ini namanya ngerusak Islam. Tinggi dari mana dia sopan? Allah aja ditelantarin peraturannya, apalagi lu. Allah diselewengin. Kewajiban nama Allah aja kagak diurus, apalagi ngurus anak Anda. Jadi kalau mau mengambil mantu, tanya dulu, jangan duit. Sholat kagak. Ya Allah aja ditelantarin, apalagi anak ente. Kagak bakal diopenin. Tuhan aja yang ngasih nikmat sama dia kagak diurus. Kenapa? Kita muncul, udah soal kayak kagak, yang penting sopan. Itu kagak ngerti.
adab di samping, bukan di adab itu adanya di berarti kalau udah beradab berarti punya ilmu. Kalau punya ilmu belum tentu beradab. Kalau udah adab udah dua, ilmu juga adab juga. Kalau ilmu doang ada belum. Makanya adab di atas, bukan adab di samping. Itu di samping. Maka kita bilang masih tinggian dia lah, orang sopan, karena kita kagak ngerti. Berarti adab di samping ilmu, salah dia memahaminya. Adab itu di atas ilmu. Entar, makanya abis fikih ini baru ngomongin adab begitu. Ini nanti. Nah, fikih itu yang paling prioritas urusan ibadah. Karena masing-masing kita kudu ibadah. Maka ngomongin ibadah permulaannya nanti kita bedah kitabut toharoh, kitab tentang bersuci. Nanti enggak malam hari ini. Malam ini juga. Udah deh gini dulu ya. Ya udah segini dulu ngaji kita. Ada yang ditanya mungkin silahkan. Baik Ustadzuna.